Saudara-saudariku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, pada hari ini Sabtu 4 Maret 2023, hari biasa pekan pertama Prapaskah. Menurut sabda kita hari ini dari Injil Suci menurut Matius bab 5 ayat 43 sampai 48. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabdanya. Sekali peristiwa Yesus bersabda, "Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian, kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu, haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terberkati, dalam rangkaian pengajaran khotbah di bukit, Tuhan Yesus menyampaikan kebaruan perintah, di mana ada firman dalam Perjanjian Lama yang mengatakan, "Kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu." Sedangkan tadi Tuhan mengatakan, "Aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu." Lalu, di mana letak kebaruan perintah Tuhan? Bila kita membaca dalam ayat yang ke-43, itu merujuk pada perintah yang ada dalam kitab Imamat, bab 19 ayat 18, di mana dalam ayat itu bunyinya demikian, "Janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, akulah Tuhan." Perintah yang ada dalam kitab Imamat bab 19 ayat 18, jangan membalas dan mendendam, hanya terarah kepada kaum sebangsa saja. Jika beda bangsanya, beda sukunya, beda bahasanya, dan perbedaan-perbedaan lainnya, maka perintah itu tidak berlaku. Saudari-saudaraku yang terberkati, mengasihi sesama bukan diartikan mengasihi dan tidak mendendam kepada yang sama dengan saya saja. Tuhan tadi katakan, mengasihi tidak hanya kepada mereka yang sama dengan saya, melainkan juga yang berbeda, bahkan musuh pun harus dikasihi. Perintah ini sungguh berat, dan secara manusiawi tidaklah mungkin. Mengasihi sesama yang sama dengan saya saja sering sulit dan berbeban, apalagi ini Tuhan mengajak kita untuk mengasihi musuh. Mana mungkin saya bisa mengasihi musuh, dia atau mereka yang telah melukai, menodai, dan mencelakakan saya? Perintah tetaplah perintah yang mengikat kita sebagai murid Tuhan. Perintah mengasihi musuh dan berdoa untuk mereka sebenarnya untuk membebaskan kita dari belenggu kebencian dan sungguh-sungguh menjadi anak-anak Allah Bapa di surga. Saudari-saudaraku yang terberkati, jika mau menjadi anak-anak Allah Bapa di surga, maka mengasihi musuh dan berdoa bagi mereka yang menganiaya kamu menjadi salah satu cara hidup kita. Sanggupkah kita? Marilah berdoa
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Kasih, kami bersyukur atas ragam bentuk kasih-Mu yang selalu nyata untuk kami, anak-anak-Mu. Yesus Kristus Putra-Mu dan Tuhan kami pun mengajak tidak hanya mengasihi sesama yang kami sukai, melainkan juga mengasihi dan mendoakan mereka yang kami benci. Kami mohon rahmat-Mu, agar kami mampu melaksanakan perintah-Mu, supaya kami bisa menjadi anak-anak-Mu yang sejati, merdeka dalam menjalani hari, tidak dibelenggu oleh dengki dan cinta diri. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Berkatalah yang Maha Kuasa turun atas kita semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.